Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadanya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, suatu hari Romo memberikan retret anak-anak muda. Salah satu sesinya adalah tujuan hidup. Saya bertanya, apa tujuan hidupmu? Ada anak yang dengan PD-nya dia angkat tangan. Tujuan hidup saya itu 4K, Romo. Wah, ini menarik ini. 4K, apa itu 4K? Kuliah, kerja, kaya, kawin. Tujuannya 4K tadi. Lalu temannya yang nakal itu kurang 1K, Romo. Apa itu? Kuburan. Tambah temannya kuburan. Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup kita itu tidak berhenti di kuburan. Kita harus mulai menyadari bahwa iman kita itu mengajarkan demikian. Kita ini sudah ditebus, diselamatkan Tuhan. Dengan pembaptisan, kita diangkat menjadi anak Tuhan. Kita diberi rahmat yang luar biasa. Maka dengan rahmat itu, kita harus menjalaninya dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dengan rahmat itu, kita harus menggapai kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu bukan kekayaan, benda, fasilitas, jabatan, kedudukan. Memang itu ya sedikit banyak mempengaruhi kehidupan kita. Tapi kebahagiaan itu tidak berhenti di situ. Kebahagiaan itu juga tidak berhenti saat kita diberi kepercayaan untuk melayani, untuk mengasihi sesama, untuk menolong, mengunjungi, mendoakan. Tidak berhenti di situ. Kebahagiaan itu ketika Tuhan itu hadir dalam diri kita, menguasai diri kita, sehingga kita ini berkobar-kobar untuk bekerja. Jadi pekerjaan itu bukan lagi beban. Pekerjaan itu panggilan dari Tuhan. Saya ada di dunia ini untuk meneruskan misi Tuhan. Wah, ini ngetop banget. Maka orang yang hidup, yang sadar akan imannya seperti itu, dia nggak pernah capek. Bangun pagi, bersyukur, berdoa, bekerja, menyambut segala tugas tanggung jawabnya dengan riang gembira. Nah, itulah yang perlu kita harus ciptakan setiap hari. Sekali lagi, kita ini diberi rahmat, bahkan hidup abadi. Tuhan itu sudah tempatkan dalam diri kita. Sehingga keseharian kita itu justru harus memunculkan nilai-nilai surgawi. Bukan nilai-nilai duniawi, menghalalkan segala cara, pokoknya untung, pokoknya membuat orang itu sakit hati, membuat orang lain menderita. Bukan itu. Ada orang bijaksana ketika ditanya apa itu kebahagiaan. Kebahagiaan itu nanti ya kalau saya ini kan kecil ya, pendek paling ya 1,5 meter kali.
Kebahagiaan cuma itu. Kalau kaya ya paling ya 3 kali 4 begitu ya meter. Jadi yang terkasih, kita perlu memahami bahwa dalam kehidupan kita, hidup itu sungguh-sungguh dirahmati oleh Tuhan. Maka kita nggak boleh main-main dengan kehidupan ini. Tidak ada yang namanya, oh ini giliranmu enggak. Oh nanti kamu yang duluan, enggak, saudara-saudara yang terkasih. Maka kita perlu memahami bahwa kita diberi rahmat, diberi kehidupan, diberi keluarga, dipercaya di muka bumi ini, entah berapapun hidup kita, kita harus serius menggunakan rahmat itu, memaksimalkan rahmat yang kita terima, sehingga hidup itu menggembirakan, hidup itu bersukacita. Ketika kita diberi tanggung jawab keluarga, keluarga itu pastikan anak-anak imannya mantap, ya, kasihnya menyala-nyala, punya kepekaan, ya, kepedulian terhadap orang tua bahkan sesamanya. Ketika anak itu tumbuh besar, dia membantu orang-orang yang menderita, dan itu misi dari kehidupan kita. Maka hari ini Romo mau menekankan 3 hal yang harus kita lakukan supaya hidup kita itu sungguh-sungguh menginspirasi, bukan mematikan, tapi menghidupkan. Selalu kita ingat kata-kata Yesus. Akulah apa? Jalan, kebenaran, kehidupan. 3 kata itu sesuai yang terkasih. Yang nanti harus kita bawa pulang, kita ingat terus-menerus, waktu di jalan, waktu di tempat kerja, waktu bertemu dengan orang, bertemu dengan masalah, ingat 3 kata itu. Akulah apa? Jalan, kebenaran, dan hidup. Coba kata aku itu diganti dengan nama kita. Nama kita. Kalau itu Yusuf adalah apa? Jalan, ya, kebenaran, dan hidup. Coba ganti nama Bapak Ibu. Dalam kesadaran, ingat itu terus-menerus. Mari kita melihat bahwa ketika kita ini menjadi jalan berarti tempat orang itu lewat, tempat orang itu bertemu, tempat orang akan menuju perjalanan. Fasilitas yang Tuhan percayakan pada kita yang saat ini mungkin kita genggam, itu hanya jalan saja. Jalan untuk mencintai, jalan untuk melayani, jalan untuk memahami, bahkan mengampuni sesama kita. Saya dipercaya 3 tahun di sini. Ini jalan saja bagi saya untuk membantu Bapak Ibu semua umat di sini untuk tumbuh imannya, berkobar-kobar dalam pelayanan. Doanya mantap. Jangan sedikit Romo yang doa makan, ya. Kita perlu belajar untuk melatih diri kita sehingga kita ini menjadi jalan. Uang itu jalan saja. Saya terima honor, paling berhenti seminggu. Setelah itu gaji karyawan, gitu. Setelah itu ada orang kesusahan, kita tolong. Kita hanya uang itu jalan aja. Rumah itu juga jalan untuk supaya kita bisa bekerja sama. Punya rumah berantem terus, wah lebih baik nggak usah punya rumah. Sesuai yang terkasih, mobil itu jalan kendaraan kita supaya kita kalau ke gereja itu nggak telat, kalau kerja itu disiplin, ya. Itu jalan saja bagi kita. Punya mobil tapi pekerjaan kita terseok-seok, hidup kita nggak mungkin teratur, maka itu sangat membahayakan. Jadi ingat, hidup kita, doa kita, sekolah kita, belajar kita, pasangan kita, itu jalan saja supaya kita bisa mendekat pada Tuhan, supaya kita bisa mencintai sama kita, supaya kita maksimal dalam kehidupan ini. Yang kedua, apa tadi? Kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, hidup kita ini adalah tanda kebenaran karena sudah diselamatkan Tuhan. Bapak Ibu kita, saya sudah dicintai Tuhan, maka saatnya mencintai sesama kita. Kita ini diberi rahmat oleh Tuhan, saatnya kita menjadi jalan atau hidup dengan benar.
Keseharian kita harus memberi informasi yang benar. Kata kita harus benar. Sikap-sikap kita harus benar. Maka kebenaran itulah yang menuntun kita kepada keberhasilan, kebahagiaan, kesuksesan, kebenaran. Perhatikan baik-baik. Kalau Bapak Ibu bohong ya, nggak jujur, nggak ada kebenaran, nggak bisa tidur, gelisah, bohong sama pasangan aja, gelisah, nggak bisa tidur. Maka mari kita menjadi kebenaran dimanapun kita berada. Bahkan ketika tidak ada orang melihat, di sana kita menjadi orang-orang yang benar. Kalau kita ingat waktu Yesus tersalib lalu ditombak oleh kepala pasukan, apa yang dikatakan kepala pasukan itu? Sungguh atau benar, orang ini benar ini. Jadi Bapak Ibu, kematian kita nantinya itu ukurannya bukan deposito kita berapa, kekayaan kita berapa, tapi orang ini benar. Umatku hidup dengan benar. Pasanganku sungguh-sungguh imannya benar. Kata-katanya bisa dipegang, bisa dipercaya dia. Dan itu yang perlu kita harus ciptakan dalam keseharian kita. Yang ketiga, sesuai yang terkasih, kita adalah jalan, kebenaran, dan apa? Kehidupan. Kehidupan ini itu adalah tanda bahwa dimanapun kita berada, ketika kita dipercaya, ketika kita mengolah, menata sesuatu, harus hidup. Maka orang-orang Katolik sehabis misa itu ada kehidupan. Setelah Ekaristi itu hidupnya itu dicerahkan. Kita pulang nanti bukan seperti orang pulang dari kuburan. Pulang itu semangat, kehidupan di sana. Mama kok beda hari ini? Hidup Tuhan yang hidup di sini, di hati kita. Dan itu yang perlu kita pegang terus-menerus. Dipercaya oleh orang tua menjaga toko, ini warisan keluarga. Kita perlu sungguh-sungguh hidup toko itu, bukan tambah mati. Dipercaya untuk mengelola sesuatu, hidup. Sesuai yang terkasih, kehidupan iman, kehidupan keseharian kita itulah yang ditiru oleh orang lain. Maka kita akan menjadi Injil yang hidup. Orang-orang nggak suka membaca Injil, nggak apa-apa. Tapi keseharian kita itu menunjukkan kabar gembira, sukacita Injil. Sehingga orang itu melek, kamu kok hidup sekali, antusias sekali, semangat sekali. Dia nggak tahu kalau di dalam diri kita ada Tuhan Yesus. Maka sesuai yang terkasih, ingat 3 kata tadi. Sepanjang hidup kita adalah jalan, kita adalah kebenaran, dan kita adalah kehidupan. Tuhan memberkati. Amin.